Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Sekarang 9.30 sampai 10.30 mana nanti ada jadwal lagi 10.30. Nah, kita hari ini akan membahas kitab yang baru yang khusus berbicara tentang ilmu nahwu. Ya, kita ambil pembahasan ini dari kitab yang sudah dengan bentuk bahasa Indonesia. Ya sebenarnya ada kitab-kitab yang berbahasa Arab nahwu, tapi lebih tepat kayaknya ini ya, karena supaya lebih mudah untuk dipelajari serap ilmunya pembahasannya. Ya, maka yang mana pilih dari ini kitab yang sangat bagus sekali dan tepat juga untuk pemula, sama seperti kitab tasrif ya, dan memang untuk langkah awal ya. Mari kita langsung masuk ke al-babul awal ya, bab yang pertama. Baca dulu. Al-babul awal muqaddimatun. Jumlah atau kalam, susunan kata atau kalimat yang mempunyai arti sempurna. Kata kalimat ada 3 macam, yaitu isim, fi'il, dan ya, isim dulu. Yang pertama isim, yaitu kata yang menunjukkan benda, kata sifat, dan kata keterangan waktu. Contoh: ma'un, burtukolun, tufahun, darsun, ilmun, bi'ru, al-baitu, al-ma'hadu, al-ustadu, al-talibu, al-ana, godan, syahrun, yaumun, amsi, nazifun, wasifun, kabirun, sogir. Ya, cukup dulu. Ya, di sini bab yang pertama. Ya, insyaallah ini mudah, dan Anda pernah menjelaskan juga tentang bab yang pertama ini di belajar usul ya, kayak gitu. Ini muqaddimah, pendahuluan dulu. Ini di sini Al-Rafiq ingin menjelaskan apa itu al-kalam atau al-jumlah. Al-kalam sama dengan jumlah, yaitu susunan kata atau susunan kalimat. Kalimat itu bahasa kita artinya apa? Kata. Kalau bahasa Arabnya apa? Al-kalimat. Itulah al-kalam atau al-jumlah. Al-kalam sama dengan jumlah mananya. Artinya, ya, jumlah atau kalam adalah susunan kata. Nah, di sini dari Al-Rafiq bahwasanya jumlah ini beliau juga mengambil dari referensi dari kitab bahasa Arab. Dan yang kita bahasa pun seperti itu. Misalnya nahwu muyasar atau ajrumiyah atau nahwu wadih kayak sama ini. Ya, seperti sebenarnya Anda pengen ngajarin yang lebih lagi, tapi nanti insyaallah bertahap. Kayak kita nahwu wadih bagus soal juga di nahwu wadih. Ya, seperti itu. Insyaallah kalau masih ada kesemangatan dan ya tidak kendor. Insyaallah mudah-mudahan bisa panjang gitu kan. Maka di sini disebutkan oleh Ustaz ya, bahwasanya al-kalam atau al-jumlah ya, al-kalam atau jumlah maknanya adalah susunan kata. Ya, susunan kata atau susunan kalimat yang mempunyai makna sempurna. Ya, jadi disusun dan dia punya makna. Kalau disusun tapi tidak punya makna, maka dia bukan kalam, bukan jumlah. Berarti harus susunan kata yang punya makna yang sempurna. Kayak gitu. Jelas tidak? Itulah al-kalam atau al-jumlah. Jadi susunan kata yang memiliki makna yang sempurna, jadi bisa dipahami. Itulah arti al-kalam atau al-jumlah. Kemudian sini diartikan tentang makna al-kalimah atau kata. Ya, setelah dijelaskan apa itu al-kalimah atau al-jumlah atau al-kalam, maka dijelaskan tentang makna kalimatun ya, atau al-kalimah. Ya, dia adalah ya disebut di sini langsung diberikan penjelasan bahwa dia ada 3 macam. Berarti dia, karena kita sudah paham kalimat itu ada apa? Susunan huruf. Ya, susunan huruf yang tersusun sehingga menjadi kata. Maka kata dalam bahasa Arab itu ada berapa? Ada 3, yaitu isim, fi'il, dan harf. Tidak ada yang keempatnya. Maka ilmu nahwu terbatas atau mencakup 3 pembahasan ini.
Ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari tentang yakni perluasan tiga kata ini, penjabarannya, perinciannya dan penjelasannya secara terperinci. Baik ketika dia masih berupa kata-kata saja nanti akan dibahas. Demikian juga ketika sudah disusun ada bab-bab permasalahan-permasalahannya, pembahasan atau fasal-fasalnya. Di setiap pembahasan baik itu isim, fi'il ataupun harf nanti akan dijelaskan dengan sangat bagus sekali ya pembahasannya. Atau sudah pernah belajar kitab ini? Belum pernah ya kita? Belum pernah. Mirip-mirip bahasa Arab Muyasar. Ya Muyasar ya. Mirip-mirip sama yang mirip. Kalau Muyasar yang bikin Aceh Jakaria, orang Persis. Ya ada dua edisi, ada yang edisi bahasa Indonesia, ada yang edisi bahasa Arab. Ada yang sudah terjemahkan. Ya dengan penyebutan apa ya, yang sistem berapa jam itu kan sama dari situ gitu. Ya yang buat yang nulis asal karya Aceh Zakaria. Dan dia juga ngajarin kita di Mahat. Ya, kalau di sana di Mahat itu dia namanya kalau SMP pakai itu Muyasar, kalau SMA pakai namun Latif. SMA-nya. Ya. Seperti itu. Dan tafsirnya dimulai dari kelas 7. Itu sudah belajar tafsir kalau di Mahat kayak gitu. Itu belajar tafsir, terus nanti kelas 10 juga ada lagi pendalamannya. Gitu. Nah, ini antum sama seperti Mahat kalau ini kan sudah lengkap. Ya. Buat dasarnya ada, keywordnya ada yaitu surga, kemudian sorofnya ada yaitu kitab tasrif, namunnya ada yaitu kitab tasawuf. Itu lengkap. Ya, jadi ada mata pelajaran dalam pembahasan bahasa Arab. Kayak gitu. Jelas? Ya. Maka inilah ya dijelaskan tentang al-kalam dan al-kalimah. Ya, bahwasanya kalam itu adalah susunan kalimat, susunan kata. Sedangkan kalimat ada 3 macam, yaitu apa? Isim, fi'il dan harf. Baru setelah itu dirinci lagi, ya. Dimulai dari pembahasan apa itu isim. Ya, dari pembagian kalimat. Kemudian kalimat itu ada 3. Yang pertama adalah isim dulu. Pertama adalah isim, yang kedua fi'il, nanti akan menjelaskan. Yang ketiga adalah harf. Maka mulailah beliau menjelaskan tentang isim dulu. Ya. Bahwasanya isim adalah kata yang menunjukkan kepada mana benda, sifat, ya mana sifat ataupun makna keterangan waktu. Menunjukkan kepada kata benda, kata sifat dan kata keterangan waktu. Itulah isim. Ini hanya ya terbatas pada 3 saja dulu. Sebenarnya banyak, bukan hanya 3 saja, tapi ini sebagiannya gitu. Sebagiannya adalah kata yang menunjukkan kepada mana benda, itu kata benda. Atau menunjukkan kepada mana sifat, berarti kata sifat. Atau menunjukkan kepada mana waktu, berarti keterangan waktu. Kayak sifat kayak bakhil. Ya bakhil, ya kemudian naudif, wasif, kemudian jamil itu sifat. Itu isim juga. Jamil. Bukan jamil, jamil. Beda antara jamil dengan jamil. Ya nanti ada penjelasannya, sabar dulu. Ya, nanti ada di sini ada. Ya, seperti itu. Ya, ini dia isim. Isim itu adalah kata benda, kata sifat ataupun kata keterangan waktu. Contoh, misalnya ma'un, air. Air itu kata apa? Kata benda ya. Kata benda. Burtuqal apa? Jeruk. Iya, jeruk. Burtuqalun, jeruk. Nah, ini namanya mufradat, ini antum harus hafal. Ya, mufradat itu pelajaran apa? Pelajaran SD. Ya, berarti antum punya PR berarti. Ini ada kamusnya nggak kayak itu? Ada kamus produk, santri ada. Untuk dasar, ya ada. Kalau kamus ini nggak ada. Artinya antum kalau mau ya kamus santri, kamus pemerintah kecil itu khusus untuk memperkaya atau memperbanyak perbendaharaan mufradat. Ya, seperti itu baik isim, fi'il ataupun harf yang umumnya isim dan fi'il saja. Mufradat itu. Nah, seperti itu. Ya, kemudian tufah. Apa tufah? Apel. Tufahun. Ya, ini sama kata benda. Kemudian darsun, pelajaran. Ya, kemudian ilmun, ya, ilmu. Ya, kalau ilmu ini dia nggak ada bendanya. Dia apa namanya ismul makna. Isim yang hanya bisa diketahui dari maknanya, tidak ada bendanya. Karena
bukan, ada wujudnya. Ya, tapi di sini masuk ke dalam kata benda. Kemudian al-bi'ru, sumur. Al-baitu, rumah. Kemudian al-ma'had. Ya, ma'had, pesantren. Bahasa Arabnya apa? Al-ma'had. Depannya harus ada alif. Kemarin kan baitun, rumah itu baitun. Ada alif. Oh, itu nanti ada pembahasannya tentang isi ma'rifah dan nakirah. Ya, kalau ada alif lam berarti ma'rifah, kalau tidak ada berarti nakirah. Nanti ada pembahasannya. Ya, nanti ada. Karena memang belum sampai dan disuruh yang belum sampai. Ya, seperti itu. Nah, ya, kemudian al-ma'had ini dari kata ahidah ya'hadu, berjanji. Ya, al-ma'had itu kan tempat untuk apa? Untuk dari hidayah. Hah? Dari apa? Ahidah. Nggak licin banget ini. Lancip. Lancip ya licin. Ya, ahidah. Ahidah berjanji. Iya, ahdun. Ada al-ahdu bainana wa bainal kufri wa syirki as-salat. Perjanjian kita, ini baiat antara kita dengan kesyirikan dan kekufuran adalah salat. Faman taraka faqad kafar. Barang siapa yang salat maka dia kafir. Al-ahdu alladzi bainana wa bainakum wa bainakum wa bainal syirki wal kufri. Nah, syirki dan kekufuran as-salat. Itu adalah perjanjian. Janji al-ahd. Ya, makanya makan itu adalah tempat apa yang isim makan ya. Tempat untuk mengadakan perjanjian. Ya, dengan kalau sudah berjanji maka konsekuensinya harus apa? Harus patuh dengan peraturan yang ada di tempat tersebut. Seperti misalnya jam jenguknya ada, perpulangannya ada, nggak boleh sembarangan. Ya, seperti itu dan macam-macam peraturan-peraturan yang ada di makan. Kemudian al-ustad, guru. Ya, kemudian al-talib, ya talib, belajar. Al-an, ini berarti tadi sudah selesai ya, ini kata-kata benda. Kemudian selanjutnya ada al-an, ini kata waktu, keterangan waktu. Keterangan waktu, al-an sekarang. Al-an nanti sekarang. Al-ana, iya. Al-ana. Ya, al-an diwakafkan jadi diwakafkan al-an. Kalau dibunyikan ya al-an. Artinya sama. Artinya sama. Artinya sekarang ini, saat ini. Kemudian gadan, besok. Ya. Kemudian syahrun, bulan. Nah, ini sama dengan waktu. Yaumun, hari. Ya, amsi, kemarin. Kayak gitu. Nah, ini dia kata-kata yang terkait dengan atau yang menunjukkan kepada makna waktu. Kemudian nadhifun, bersih. Nah, berarti apa? Kata sifat. Wasifun, kotor. Ya, kabirun, besar. Ya, kemudian yang terakhir saghirun. Mudah ya? Nah, ini dia terkait dengan isim, ya, dan contoh-contoh isim. Bahwasanya isim itu adalah kata. Ya. Berarti isim itu adalah kata. Kata itu sesuatu yang kita sebutkan, maka namanya isim. Isim kan artinya nama. Berarti sebuah nama yang kita sebutkan itulah isim. Ya, kemudian kata sifat dan kata dengan waktu. Itulah isim. Isim artinya kalau bahasa kita artinya nama. Isim artinya nama. Mas muka siapa nama? Ya, seperti itu. Karena apa? Karena benda-benda yang kita sebutkan, benda-bendanya, benda ataupun sifat ataupun waktu yang sebutkan dalam kita berucap atau berkata kayak gitu. Mafhum? Jelas? Ya. Sekarang baca lagi gantian. Tanda-tanda isim. Baik. Tanda-tanda isim yang pertama menerima tanwin. Misalnya yamin, yaumun, kabirun, qalamun, kitabun. Yang kedua menerima alif lam. Misalnya al-yamin, al-yaum, al-kabir, al-qalam, al-kitab. Go. Ya, gantian. 3. Yang ketiga didahului oleh salah satu dari huruf nida atau panggilan ya, misal ya Muhammad, ya Ustaz. Yang keempat diawali salah satu dari huruf jar
Misal ala kursiyyun. Ala kursiyin. Oh ya, ala kursiyyin fil bait. Macam-macam huruf jar min ila an ala fi bikaliha. Kok sedikit. Min ila an ala fi kabir. Kok dikit kan? Iya, maksud itu. Ya. Kemudian yang kelima bersambung dengan isim lain kata majrur, misal kitabun nahwi. Baitu Muhammad. Ya, cukup. Ini dia tentunya. Sekarang kita ya membahas tentang isim dulu di pendalaman isimnya. Kapan sebuah kata itu dikatakan isim? Yaitu kalau ada tanda-tandanya. Di sini disebutkan tentang tanda-tanda isim. Ya, kalau kita mendapat di suatu kata ada tanda-tanda di bawah ini, maka kita pastikan dia dari isim. Ya, seperti itu. Di antara tandanya ada disebutkan di sini ada 5 tanda. Ya, 5 tanda yang menyebabkan sebuah kata itu bisa kita pastikan bahwa dia dari isim. Yang pertama, ya menerima tanwin atau bisa diakhiri dengan tanwin, maka itulah isim. Sebuah kata nggak bisa fi'il dan huruf tidak akan pernah bertanwin. Yang bertanwin hanya isim saja. Ya meskipun nanti ada isim yang tidak boleh ditanwinkan. Kenapa? Karena dari sananya seperti makatu nggak boleh makatun. Kemudian nama orang juga Aisyatu nggak boleh Aisyatun. Kenapa ya? Memang dari sana kayak gitu. Jadi kita menghafal ini selain itu fi'il atau ya, selain tanda-tanda ini, ketika ada kata yang tidak bisa, yang tidak ada tanda-tanda di bawah ini, maka ini bukanlah isim. Kayak gitu ya. Pertama, contoh tanda isim pertama adalah dia bisa menerima tanwin atau bisa diakhiri dengan tanwin. Kalau cetakan yang lama waktu belajar dia seperti itu, bisa diakhiri dengan tanwin. Iya, diakhiri dengan atau bisa diakhiri dengan tanwin. Kalau yang kedua itu bisa kemasukan al kalau cetakan yang lama. Di sini menerima alif lam. Ya. Terus ini ada khilaf para ulama nahwu tentang al ini. Ada yang mengatakan al, ada yang mengatakan alif lam. Ya, nanti kalau antum belajar nahwu ya sudah tinggal lanjutkan nanti kita. Kalau akan menjelaskan nggak paham. Ada di kitab Mulaqatul Arab tentang khilaf ulama tentang penamaan al dan alif lam. Ada yang mengatakan alif lam, ada yang mengatakan al. Seperti itu. Ya, menerima tanwin benar yaminun. Yamin artinya apa? Kanan. Yaminun atau juga bisa juga sumpah. Ada 2 makna dia. Bisa bermakna kanan, kalau kiri biasa. Bisa juga maknanya sumpah. Itu tergantung kalimatnya, jumlahnya. Yaumun hari, kabirun besar, qalamun pena. Ya, kitabun buku. Begitu. Nah ini dia contoh-contoh isim, yaitu adanya tanwin. Berarti ini kaitannya ini saja. Kalau pakai alif lam dia nggak pakai tanwin. Ya, kayak gitu. Nah, nanti akan ada keterangannya. Ya. Maka yang kedua adalah bisa dimasuki alif lam atau bisa menerima alif lam. Ya. Kalau suatu kata itu tidak bisa dialiflamkan, tidak bisa kemasukan alif lam, maka dia bukan isim. Yang kedua adalah bisa menerima alif lam atau bisa kemasukan alif lam. Contoh al-yaminu. Ya, tadi saya sebutkan bahwasanya suatu kata tidak akan berkumpul 2 tanda isim. Apa namanya? Tidak akan berkumpul antara tanwin dengan alif lam. Tidak akan pernah berkumpul antara tanwin dan alif lam. Ini 2 tanda isim. Tapi tanda yang lain bisa. Ya, 2 tanda ini tidak bisa berkumpul dalam satu kata. Artinya kalau sudah bertanwin maka nggak akan ada alif lam. Kalau ada alif lam maka tidak akan bisa pernah bertanwin. Karena ini kan bertentangan, ya. Karena alif lam itu kan tanda ma'rifah. Ma'rifah itu jelas, isim yang sudah jelas penunjukannya. Kalau tanwin dia masih umum. Ini disebut isim nakirah. Belum menjelaskan ya di pertemuan lalu belum? Udah belum? Madinah adalah Madinah. Madinah dan Madinah sama juga itu. Madinah dengan Al-Madinah juga sama. Atau Baitun dengan Al-Baitun. Kalau Baitun itu umum, berarti rumah yang mana saja. Tapi kalau Al-Bait itu rumah itu, berarti sudah ditunjuk ke sesuatu rumah. Ada yang dituju. Itulah disebut isim ma'rifah. Isim yang sudah dikenal. Kalau nakirah masih munkar. Munkar itu kan diingkari. Munkar dari kata nakirah. Masih diingkari, artinya masih tidak diketahui siapa saja lah. Yang gitu. Masih umum. Ya, maka bahwasanya antara alif lam dengan tanwin tidak akan pernah bersama.
Karena apa? Karena bertentangan. Ya, kayak gitu. Kemudian ada juga isim-isim yang meskipun dia tanwin tapi dia ma'rifah, seperti nama orang. Nama orang kan isim ma'rifah. Ya. Artinya yang tanwin itu nakirah kalau selain nama orang. Tanwin ya. Dikatakan dia isim nakirah selain nama orang. Kalau nama orang meskipun tanwin dia tetap ma'rifah. Misalnya apa? Muhammadun. Kan tanwin tuh. Meskipun dia tanwin tapi tetap dia ma'rifah. Kenapa ma'rifah nama orang? Hasanun. Makanya kan nama orang nggak bisa di alif lam kan karena sudah ma'rifah. Karena alif lam adalah berfungsi untuk memakrifahkan isim nakirah. Itu alif lam. Isim yang sudah jelas menunjukkannya. Sebenarnya nanti juga ada. Ini hanya cepatkan aja biar nyambung. Karena tadi Mas Pandi bertanya tentang ya. Mafhum? Jelas ya? Ini. Kemudian al-yawm hari, ya, al-kabir, ya sama dengan yang di atas kayak gitu ya. Maka itu dia. Jadi kalau dia kata suatu kata itu ada alif lamnya, maka tidak akan pernah bertanwin. Ya, dimana tanwin itu adalah asalnya nun sukun. Tanwin adalah nun sukun. Arti tanwin ya. Ini artinya nun sukun. Yang hanya diucap saja, hanya diucap, ya diucap, tetapi tidak pernah tertulis. Ya. Ya, misalnya Zaidun. Ini asalnya kayak gini. Asalnya dalam pengucapan kayak gitu. Nah, maka tanwin adalah nun sukun, ini kan nun sukun nih. Yang hanya diucap saja, tapi tidak tertulis. Muhammadun. Kan ketika kita mengucap ada huruf nunnya dan matinya. Zaidun, madrasatun, ada nun di situ. Dia hanya diucap tapi tidak pernah ada di tulisan. Ya, maka untuk menandakan adanya nun sukun itu, maka para ulama membuat yang namanya tanwin. Nah, gitu. Maka pengganti nun sukun itu yang di atas itu, ini pengganti nun sukun. Dan ini tanda i'rabnya. Yang di atas itu garis harakat yang ada itu nun sukun. Yang di bawah tanda i'rab. Kalau marfu dengan dhamma, kalau mansub dengan fathah, kalau majrur dengan kasrah. Maka an, in. Ya, sama juga misalnya kayak gini. Kayak gini ya. Maka yang tanda pengganti nun sukun yang di atas, yang di bawah itu tanda i'rab. Demikian juga yang kasrah. Yang di atas ini pengganti nun sukunnya, nun mati. Pengganti sukun yang bawah adalah tanda i'rab. Dan itu ada di kitab Tuhfatul Sobiyah, Syarah Ajrumiyah. Ini udah ganti kita nggak apa-apa, kita aja. Ya, ini sebenarnya pelajaran yang lebih tinggi, tapi nggak masalah untuk memberitahu aja. Ya, seperti itu. Paham juga? Kalau ini kan ada kabir, ada kabirun ya. Itu kalau kata dasar itu kabir atau beda? Ada kata dasarnya kayak yang belum dirubah-rubah gitu. Ya, dia berasal dari fi'il, nanti akan ada penjelasan lainnya. Ada fi'ilnya. Al-kabir ada fi'ilnya, gitu kan, seperti itu. Kemudian kitab ada fi'ilnya. Tetapi juga ada juga ya, kayak yamin juga ada fi'ilnya. Tapi ada juga kata-kata yang tidak terambil dari fi'ilnya. Ya. Nah, nanti ada lagi pembahasannya. Ya, kalau menjelaskan nanti anda sudah bingung lagi. Ya. Hah? Baik. Ya, itu tadi yang pertama. Ada yang kedua ya, yaitu tentang adanya tanwin dan alif lam pada kata tersebut. Ya, seperti itu. Yang ketiga, ya bisa didahului oleh sesuatu
satu dari huruf nida, huruf panggilan, huruf untuk menyeru, yaitu ya atau ai atau a. Ada 3 huruf nida, bisa ya, bisa ai, bisa a. Itu 3 dan yang sering dipakai ya. Ya, karena ini yang masyhur di hadis dari Quran. Ya ayyuhalladzina amanu gitu kan. Ya ayyuhan nas, ya rajul, ai juga bisa, ai rajul. Wahai ayat rajul, ya ai itu berbeda. Ya, ai a juga bisa, tapi jarang dipakai. Sama, a itu bisa buat berbeda, bisa juga buat istifham. Ada yang bilang untuk berbeda, tapi jangan. Iya, kayak gitu. Maka di sini disebut salah satu dari huruf nida. Berarti kan ada yang lainnya. Ya, tapi nanti di pelajaran lanjutan akan dibahas. Jelas? Yaitu ya. Ya, contohnya ya Muhammadu, ya Ustaz. Dan suatu isim kalau dia kemasukan nida maka tanwinnya hilang. Ya, itu ada di pelajaran dulu. Suatu isim kalau kemasukan nida maka tanwinnya hilang. Asalnya Muhammadun jadi ya Muhammadu. Asalnya rajulun jadi ya rajulu. Kayak gitu ya. Nanti dia. Jadi dia mabni ala dhammi. Jadi mabni. Nah, jadi Itu sama kayak al tadi. sama dengan al. Selalu begitu Ustaz, maksudnya nggak boleh berkumpul dalam satu kata, 2 tanda isim itu. Ya, Kadang bisa. Kadang ada juga. Kadang ada, misalnya minar rojul, kan ada min, ada alif lam juga. Ya, tapi yang tanwin dengan alif lam nggak akan pernah berkumpul, berantem dia. Makanya harus ngalah. Kalau nakirah tadi nggak ada alif lam, kalau marifat tadi nggak ada tanwin. Juga dengan ya pasti nggak bakalan boleh ada tanwin juga ya. Kalau ya. Ya nggak akan ada tanwin surah ya, nggak akan ada. Ya, makanya kan. Ya ini dia, ya Muhammad, ya Ustaz, ini kan panggilan. Seperti itu. Kemudian yang keempat, ya bisa kemasukan huruf jar. Ya diawali salah satu dari huruf jar yang ada di sini ada beberapa macam. Ya huruf jar itu kita sudah pelajari di kitab Mushaf. Ya, tapi belum selesai ya, masih awal ya. Belum selesai kan kitab yang domirnya belum. Itu karena memang cuma seminggu sekali. Jadi apalagi sekarang nama kitab jadi lebih panjang lagi periodenya. Ya ini huruf jar min ila an ala fi ka. K-nya di kitab tafsir nggak ada K. Ya di li. Kenapa nggak ada? Karena K itu nggak bisa memasuki domir. Nggak. K itu hanya menjarkan isim domir saja. Makanya di kitab tafsir tidak disebutkan. Karena di kitab tasrif hanya huruf-huruf yang masuk kepada domir saja, yang bisa memasuki domir, yang bisa menjarkan domir. Sedangkan K itu nggak bisa dia masuk kepada domir, nggak ada kahu, nggak ada. Ya adanya kal asadi. K adalah huruf jar juga, ya, tapi dia hanya khusus bisa masuknya ke isim zahir saja, tidak bisa masuk ke. Tapi yang lainnya, ya min, ila, an, ala, fi, bi dan lam ini dua-duanya bisa menjarkan isim zahir, bisa menjarkan domir. Paham nggak? Ya, contohnya misalnya min bisa minhu, bisa minar rojul. Ya, bisa masuk kepada domir, asalnya huwa jadi hu, minhu. Nah, yang lain juga sama kayak gitu. Ini Ustaz, huruf jar ini kayak kata sambung atau kata depan? Kan ada kayak banyaknya ada min, ila, an. Bukan kata sambung. Dia amil, dia kata yang memiliki makna dan fungsinya untuk mengkasrohkan. Dia punya makna sendiri dan tergantung makna, tergantung kata-katanya. Ya secara bahasa Arab ada memiliki makna sendiri. Misalnya kalau min berarti dari. Kalau di bahasa Indonesia apa disebutnya? Kata apa disebutnya? Dari atau ila kepada. Kata apa disebutnya? Dalam bahasa Indonesia. Bagi Ya. An, ala di atas. Kayak gitu. Apa kata apa dalam bahasa Indonesia? Aneh kurang paham bahasa Indonesia. Ustaz, kalau hatta rubah nggak masuk Ustaz? Hah? Nggak masuk ke harus jar. Apa tuh? Hatta sama rubah. Hatta. Ya, hatta ada kira ulama. Ini karena bicara lebih jauh nanti. Paham nggak orang yang masalah hatta? Enggak, maksudnya kayaknya di dalam biasa
masuk. Dan di itu mau dia kata juga bisa masuk. Berubah juga. Di Ya. sini nggak masuk. Jadi nggak dimasukkan ini kan baru awal. Oh, Nah, nanti ada pembahasannya selanjutnya. Ya, hatta. Jelaskan nggak hatta? Nggak dulu ya, nanti aja lah. Ya, kalau jelaskan dari hatta ada 3. Ada 3. Ya ini penggunaan. Fungsi. Hah? An itu dari juga tapi untuk melampaui. Melampaui. Jadi melampaui. Itu an. Untuk tajawuz. Fi di atau di dalam. Ustaz, yang kan tadi gimana maksudnya? Apa? Melampaui gimana maksudnya? Yang kan Melampaui dia kepada sesuatu tapi dia sampai melewati. Itu an. Melewati apa yang sedang dibicarakan. Hah? Misalnya nama rajul an salatil maghrib. Pakainya an. Seorang tertidur dari salat maghrib, berarti dia melewat. Enggak boleh pakai min. Jadi pakainya an. Nama rajulun an salatil maghrib. Seseorang tertidur dari salat maghrib, artinya dia melampaui maghrib tersebut sampai lewat. terus kalau yang hadis kayaknya banyak juga dari lepas awalnya kali itu. Ya sama, itu kan ngelewatin. Kayak anak Abu Hurairah tuh. Iya, berarti ngelewatin Abu Hurairah. Berarti kalau sama melewati Abu Hurairah. Maka nggak boleh pakai min Abi Hurairah, nggak boleh. Kalau min untuk apa? Kalau min itu ya dari sini ke sini mentok, nggak ngelewat. Kayak gitu. Mentok dia, ini sini. Tapi kalau an lewat. Kalau hadis contohnya mungkin min masuk Rasulullah gitu Ustaz ya. Kalau Kalau nggak bisa. Oh, nggak bisa juga. Nggak bisa. Nggak boleh min Rasulillah, tapi harus an Rasulillah. Kayak gitu. Karena Rasul juga dapat dari mana? Dari Jibril. Oh. Jadi yang itu dilewatkan lagi. Kalau Ya, tadi. contohnya apa Ustaz? Ya, misalnya apa namanya? Zahab tuh apa namanya? Ana minal ma'had misalnya. Ana rajatu minal ma'had. Berarti dia memang dari sana, tidak melewati tidak lebih dari ma'had. Biasa kalau min itu dari sesuatu kepada, kalau min ya, apa kalau min itu dari sesuatu kepada. Dari tempat ini kepada ini itu min. Saya mendapatkan buku ini dari Bisa juga minat kita. Berarti memang dari situ tidak lebih dari itu. Ya min hada ila hada, min hada. Kalau min biasanya pakai ila. Kayak gitu. Ada tidak? Wadihun. Ya. Nah, kemudian yang kelima, ya bisa bersambung dengan isim yang lain. Bisa bersambung dengan isim yang lain. Berarti sesama isim. Artinya bisa disandarkan kepada isim lain. Ya. Kalau enggak begitu maka dia bukan isim. Kalau suatu kata itu tidak bisa bersama dengan isim yang lain maka dia bukan isim. Contohnya kita bernahwi, ya maka kata yang setelah kita pasti dia isim. Atau kitab itu kata itu pun pasti isim. Artinya mudhof ya. Antara mudhof dan mudhof ilaih itu sama-sama isim. Maka ketika terjadi hubungan seperti itu, penyandaran kata kepada kata yang lain, maka dia harus isim dua-duanya. Baik yang menyandarkan atau yang disandarkan, dia harus dua-duanya berupa isim. Kalau tidak maka dia bukan isim. Ya. Maka dia bukan isim. Misalnya apa? Misalnya ja'a rajulun, berarti ja'anya bukan isim, berarti dia fi'il. Karena bentuknya kayak gitu. Berarti nggak mungkin idhofah itu fi'il dengan isim, pasti isim sama isim. Pasti sama isim. Yang namanya idhofah. Penyandaran kata-kata isim ke isim, berarti dua-duanya harus isim. Contohnya itu tadi, kita menahwi, kitab nahwu. Ya, baitu Muhammad di rumahnya Muhammad. Berarti dua-duanya harus isim. Mudhofnya isim, mudhof ilaihnya juga isim. Mudhof itu kata yang disandarkan. Ya, sebenarnya nanti di itu ada. Betul juga ada agak jauh tadi. Ada jauh. Ya, kitabun Muhammad ini asalnya kitabun Muhammadun sama Muhammadun. Asalnya kayak gitu. Ya, kemudian kata kitabun di sini kita ingin sambungkan, ya sandarkan ke kata Muhammad. Kita mau sandarkan supaya kitab ini adalah miliknya Muhammad. Jadi kita ingin disbahkan, kita ingin sandarkan, kita ingin nyatakan bahwa kitab kita adalah milik Muhammad. Ya, jadi kita apa ya? Diidofahkan bahasa Jawa, jadi disandarkan. Disebut idofah. Ya,
Maka ini ada yang namanya mudhof. Ini namanya mudhof ilaih. Ini namanya mudhof, ini namanya mudhof ilaih. Maka kaidahnya ya yang tadinya kitabu jadi kitabu saja. Samuka itu ya. Ya, kitabu jadinya. Ya, terus ya apa namanya? Tadinya dia marfu rofa jadi majrur. Dan ini wajib. Kalau ini harokatnya bisa doma, bisa fathah, bisa kasroh, tergantung ambilnya. Tapi kalau ini selalu kasroh, nggak mungkin tidak kasroh. Itu disebut idofah. Ya, idofah itu menyandarkan satu kata kepada kata yang lain. Ustaz, kalau yang ini kok menjadi tasjid yang an-nahwinya? Mana? Ini kan kita nahwi. Nah, penyambungannya ini. Oh, itu alif tamsiyah. Alif tamsiyah untuk membantu orang yang belum hafal antara alif tamsiyah belum bisa membedakan antara samsiyah dengan qamariyah. Maka ditasydidkan. Ya. Kaidah yang kedua dan ketiga tadi tetap berlaku Ustaz. Kayak ini kan kitabu apa sih? Muhammadin, terus Muhammad kan tadinya Muhammadun ya. Karena dia nggak ada alif lam jadi lamnya tetap ya. Enggak, Cuman dia pindah ke bawah. kalau artinya gini, kalau mudhof ilaih itu tanwin, ya maka ketika di depannya tetap tanwin juga. Oh, gitu. Kayak ini Ustaz, misalnya Ustaz, kan kita misalnya kitabnya Muhammad ya. Kan kata awalnya kitabun ya. Nah, kalau misalnya kitabnya Muhammad jadi kitabun. Kitabu Muhammad. Kenapa enggak kitabun Muhammad? Ya nggak boleh. Karena dia kan bukan tanwin. Kalau tanwin baru kitabum. Kan dia tanwinnya hilang. Kitabu Muhammadin. Nggak boleh kitabum. Kalau kitabum berarti ya masih tanwin dong. Itu kan idgham namanya. Tidak boleh diidghamkan. Jelas. Sedangkan yang kita nahwi, ya kita nahwi, kenapa di sini ada tasydid? Karena kan dia alif lam samsiyah, alnya lamnya itu hilang. Harusnya kan kitabul nahwi. Ada gitu kan? Kitabul nahwi. Tapi karena huruf itu adalah huruf samsiyah, maka lamnya dianggap nggak ada. Jadi kitabul nahwi. Kayak gitu. Jadi setiap yang ada alif lamnya tetap berlaku kaidah yang tadi nggak Ustaz? Jadi nggak boleh sukun di belakangnya. Apa enggak? Enggak juga. Gimana? Ini kan tadi yang kaidah ketiga ini kan kalau dia ada alif lam, kaidah yang kedua kan kalau dia ada al berarti sukunnya hilang. Sukun. Tanwin. Tanwin iya ya. Tanwin Iya. ya. Iya sama ini juga kaidahnya sama juga. Iya. Kitab nahwi ini. Kitabun nahwi iya. Gitu. Karena kan dia asalnya kitabun sama an-nahwu. Kitabun sama an-nahwu. Karena diidhofahkan maka tanwinnya hilang. Iya, kenapa? Karena kitab itu sudah tidak jadi nakirah lagi. Sudah jadi ma'rifah. Karena apa? Karena diidhofah kepada isim ma'rifah. Jelas? Ya. Kalau dia diidhofahkan kepada isim nakir dia tetap nakirah. Misalnya kitabu rajulin. Kitabu rajulin. Ya, maka tetap kitabu sebagai isim nakirah. Kenapa? Karena idhofah kepada isim nakirah. Buru juli jadinya gitu ya. Kayak gitu. Jadinya kayak gitu aja lah ya. Kita masih membahas masalah isim saja dulu. Kayak gitu. Bahwasanya di sini diberi dijelaskan tentang al-kalimah dengan apa namanya al-jumlah dengan al-kalimah. Dan al-kalimah ada 3 ya, isim, fi'il dan harf. Dan kita baru membahas tentang isim dulu. Itu tanda-tanda isim. Ya. Ya. Paham ya? Ya, bahwasanya isim itu kalau ada antum dapat di antara tanda apa namanya 5 tanda atau sesuatu di antara 5 tanda tersebut, maka dia dari isim. Maka kata tersebut dari isim apabila ada tanda-tanda yang sudah dijelaskan tadi, yang 5 tanda itu. Ya, terkadang suatu kata itu punya 2 tanda, ya terkadang. Atau kalau 1 tanda sudah cukup, atau lebih, bisa juga 3 tanda juga bisa. Bisa 3 tanda. Mana contohnya? Contohnya misalnya ya tadi min kita binahwi. Pertama tandanya adanya min. Ya. Kedua idhofah. Yang ketiga alif lam. Berarti 3 tanda. Gitu ya. Yang 5 itu kan idhofah maksudnya. Tapi mudhofnya jadi ini ya Ustaz, jadi majrur Jadi majrur ada min ya.
min kitabin nahwi. Maka tadi saya bilang, kalau yang harokat sini ini yang di mutok maksudnya, ini harokatnya apa saja, tergantung ambilnya. Bisa domah, bisa fathah, bisa kasroh. Kayak gitu. Ambil tuh apa Ustaz? Ambil itu yang merubah. Oh, yang tergantung depannya maksudnya. Ya, tergantung yang bisa merubah dia. Misalnya kalau ada di sini ya ja'a. Ya, Ini namanya amil, fi'il. Amil, dia merupakan kata yang setelahnya itu kan sebagai fa'il. Ini disebut amil. Hah? Jawaban. Nah, iya makanya. Ya nanti aja. Harus nanya diambil. Kayak gitu. Amil itu apa ya? Nah, jelaskan. jadi kan tadi Ustaz lagi nerangin satu kalimat bisa ada 3 ada isi. Iya, karena ada amil. Amil itu yang berubah. Misalnya huruf jar itu kan amil juga. Huruf jar itu amil. Ya. Sehingga yang tadinya dhammah jadi kasar karena ada huruf jar. Huruf jar itu adalah amil. Nanti sih bukunya ada. Nanti ada lengkap ini. Cukup ya. Subhanallah.